Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada kesempatan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada bagian terakhir pembahasan perhitungan kimia, stoikiometri, dan ini sebagian akhir dari implementasi dari perhitungan kimia, konsep mol yang nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya saya mohon maaf, nanti ini karena kondisi tubuh saya kurang fit, mungkin agak flu ya. Nah di tengah-tengah kalau misalnya ada flu atau batuk begitu, saya mohon maaf sebelumnya, mungkin agak terganggu. Tapi nggak menular ya, ini kan kita secara video, jadi insya Allah tidak akan menular gitu. Meskipun saya tidak bermasker, insya Allah tidak akan menular. Baik, langsung aja. Jadi kita masuk ke pembahasan terakhir dari materi perhitungan kimia, stoikiometri, dan kita sudah banyak membahas terkait dengan konsep mol ini ya. Jadi mulai dari pemahaman awal dan beberapa implementasi. Ada 5 implementasi yang kita bahas dan kita sekarang pada pembahasan implementasi yang terakhir, yaitu mengenai air kristal. Di buku-buku mungkin ada yang menyebutkan juga hidrat, garam anhidrat. Nah, ini semuanya terkait air kristal, terserah untuk pemberian judulnya. Tetapi pemahaman kita nanti bahwa apa itu air kristal ini yang akan kita bahas, dan implementasi pada materi ini kita lebih kepada bagaimana kita menentukan rumus dari suatu rumus kimia dari suatu senyawa hidrat yang mengandung air kristal. Jadi kita masuk ke pembahasan apa itu air kristal dan apa itu hidrat dan bagaimana cara penentuan rumus kimia dari hidrat tersebut. Yang pertama, jadi air kristal ini suatu molekul air yang terikat pada zat padat dalam struktur kristal. Ini yang perlu Anda ketahui, Anda pahami, mungkin belum banyak kalian bayangkan sebelumnya. Jadi kristal-kristal yang kita jumpai dalam sehari-hari itu kebanyakan mengikat molekul-molekul kecil. Nah, kalau molekul yang diikat itu air, berarti ya air kristal. Tapi ya sebetulnya yang diikat tidak selalu molekul air. Hanya pembahasan kita saat ini sementara adalah air saja. Banyak yang kita jumpai sehari-hari. Jadi misalnya aja urea misalnya, garam dapur, gula, itu kita dalam bentuk mengikat uap air. Jadi garam dapur, NaCl, itu warnanya putih bersih. Bukan bening, putih. Seperti halnya kapur itu ya, putihnya. Tetapi mengapa sehari-hari yang kita jumpai garam dapur, apalagi yang berupa garam grosok, itu warnanya kusam atau agak ada beningnya, tetapi beningnya kan tidak bening sangat bersih, tapi bening kusam. Nah itu tidak lain karena masing-masing atau setiap molekul NaCl itu mengikat uap air. Perlu kalian ketahui itu mengikat, kalau nggak salah setiap satu molekulnya mengikat 6 molekul uap air. Sehingga di dalam garam itu sendiri yang kita jumpai sehari-hari, itu antara air dengan garamnya sebetulnya lebih banyak airnya. Makanya yang kelihatan warna beningnya itu. Jadi bukan warna putih. Nanti Anda bisa membuktikan kalau itu Anda panaskan, bukan dibakar ya, dipanaskan, maka warnanya baru putih begitu. Nah itu baru garam dapur, NaCl. Sehingga garam dapur yang kita jumpai di dapur itu sebetulnya bukan garam dapur murni, tetapi garam dapur hidrat, yaitu yang mengikat
uap air. Contoh lagi misalnya Anda perhatikan beras ya. Beras itu warnanya kan tidak putih. Kan seperti bening begitu ya, meskipun beningnya bening kusam. Mengapa? Karena itu adalah molekul-molekul dari pati itu mengikat uap air. Buktinya kalau itu ditumbuk, airnya teruapkan, maka kita mendapatkan pati yang berwarna putih. Padahal antara pati dengan beras itu sebetulnya molekulnya itu sama. Jadi itu sama, amilem. Amilem hanya yang satu mengikat uap air, yang satunya tidak. Sehingga warnanya berbeda. Sama dengan tadi garam dapur. Nah, kalau Anda misalnya beli garam dapur, yang Anda beli garam meja. Garam meja itu warnanya putih. Itu sebenarnya sama antara garam dapur dengan garam meja, NaCl. Hanya saja yang di garam dapur itu masih mengikat uap air, kalau yang di garam meja itu garam dapur yang sudah diuapkan airnya, sama sebetulnya. Itu ya pemahaman. Nah, mengapa ini penting Anda pahami? Jadi misalnya aja kalau saya minta Anda itu menimbang sejumlah misalnya 100 gram garam dapur NaCl murni, maka itu harus Anda uapkan. Atau misalnya saya minta 1 mol NaCl. Nah, 1 mol NaCl itu yang Anda timbang apa? Kalau NaCl yang Anda timbang itu garam dapur dari dapur, berarti 1 molnya itu tidak 58,5 gram. ml dari garam dapur kan 58,5 gram. Sedangkan garam hidrat itu masih ditambah dengan ml dari airnya. Kita lakukan aja. Jadi ini pemahaman dulu. Jadi bedakan antara istilah garam kristal berdiri sendiri dengan yang mengikat uap air. Yang mengikat uap air nanti dinamakan garam hidrat. Jadi zat padat yang mengikat beberapa molekul air, maka nanti dinamakan dengan hidrat. Kalau yang sudah tidak mengikat, nanti dinamakan dengan anhidrat. Ini tambah an gitu aja. Jadi contohnya begini. Ini contoh saya punya GIP. Jadi nanti yang diikat ini bisa sebagian ya. Mengikat beberapa molekul air, jadi bisa juga nanti kalau diuapkan itu bisa sebagian terpisah. Jadi kalau ini garam Inggris, istilahnya garam Inggris, MgSO4.7H2O, magnesium sulfat heptahidrat. Jadi kalau saya minta misalnya aja garam dapur, garam Inggris yang anhidrat, maka itu hanya MgSO4. Tapi kalau kita beli di pasaran, itu yang kita beli adalah MgSO4 7H2O ini. Demikian juga kalsium sulfat dihidrat yang kita kenal dengan GIP. Jadi GIP itu sebetulnya mengandung uap air. Kebetulan saja itu warnanya tidak begitu berubah, warnanya tetap putih. Antara GIP yang anhidrat dengan GIP yang hidrat. Jadi nanti bahwa suatu hidrat ini apabila dipanaskan, air kristalnya H2O-nya ini akan diuapkan atau akan menguap. Kebanyakan menguap secara keseluruhan, meskipun ada juga sebagian yang bisa yang diuapkan itu tidak bisa total habis. Ada yang tersisa. Jadi contoh yang tersisa adalah CaSO4 ini. CaSO4 ini apabila diuapkan menghasilkan CaSO4 setengah H2O plus 1,5 H2O. Sedangkan garam Inggris MgSO4.7H2O apabila diuapkan akan menguap secara keseluruhan. Nah, nanti kita dalam pembahasan kita kali ini kita akan menentukan bagaimana sebetulnya atau seberapa banyak sebetulnya uap air yang diikat oleh dari suatu garam atau kristal. Nah, itu yang akan tugas kita. Nah, nanti tugas kita jadi sekali lagi banyaknya molekul kristal dalam suatu hidrat dapat ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan mol air kristal dengan mol molekul anhidrat. Saya ulangi, membandingkan mol air yang diuapkan ini
dengan molekul anhidratnya. Molekul anhidratnya di sini. Nah, di sini nanti salah satu kuncinya bahwa koefisien di sini harus 1. Jadi nanti kalau misalnya dalam perhitungan membandingkan ini mol air dengan molekul anhidratnya itu tidak kita dapatkan ininya tidak sama dengan 1, maka kita harus mengusahakan bahwa mol dari molekul anhidratnya itu harus angka 1. Secara umum kalau kita memiliki senyawa AX, BY, titik NH2O, ini kadang N, kadang H, ya sama aja nggak masalah, akan terurai menjadi AX, BY, dan H2O sebanyak N. Di mana nanti kalau kita ingin menghitung besarnya N, sama dengan mol H2O dibagi dengan mol dari AX, BY. Itu banyaknya N. Atau sebenarnya ini ya sama. Jadi kita mengusahakan mol dari AX, BY ini sama dengan 1. Dan itu saja sederhana materinya. Serasa selesai, kita langsung masuk ke beberapa contoh soal. Jadi ada 4 contoh yang saya berikan. Jadi contoh pertama, sebanyak 10 gram hidrat besi sulfat dipanaskan sehingga semua air hitannya menguap. Massa zat yang tersisa 5,47. Saya ulangi, awalnya 10 gram, yang tersisa 5,47. Berarti 5,47 ini adalah anhidratnya. Berarti dalam hal ini bagaimana rumusnya dari senyawa hidrat tersebut? Jadi intinya kita rumusnya senyawa ini kan FeSO4 titik H2O. Nah, tugas kita adalah mencari E. Maka dalam hal ini prosesnya bahwa massa dari hidratnya 10 gram, massa besi sulfatnya sendiri, FeSO4-nya 5,47. Berarti air yang diikat itu kan sama dengan 10 dikurangi 5,47 sama dengan 4,53. Kalau kita tuliskan kan seperti ini jumlah massanya. 10, yang ini 5,47, yang ini 4,53. Nah, tugas kita sekarang adalah menghitung mol dari FeSO4 dan mol dari H2O. 5,47 dibagi dengan 152. 152 ini MR-nya ini ya, ini sudah kita hitung. FeSO4 Fe 56, S 32, 56 tambah 32, 88, O-nya 16 kali lipat 64, nanti total sama dengan 152. Ketemu 0,036. Sedangkan H2O-nya 4,53 dibagi 18, MrH2O 18, ketemu 0,252. Nah, kalau nanti jadi kuncinya kita itu akan menentukan bahwa mol HFeSO4 ini angkanya harus 1. Ya, yang paling mudah itu ya dibagi dengan 0,036, artinya 0,036 dibagi 0,036, sedangkan 0,252 juga dibagi dengan 0,036. Maka nanti Anda bisa menghitung, kita dapatkan 1/7. Jadi kuncinya ini harus mendapatkan angka 1. Karena sudah didapatkan angka 1, maka akhirnya kita dapatkan bahwa rumus dari garam tersebut adalah FeSO4 titik 7H2O. Contoh kedua. CuSO4 5H2O. Ini dalam pasaran CuSO4 itu kita kenal dengan istilah prusi. Nanti prusi atau prusi sama. Jadi nanti di pasaran di toko besi Anda dapat beli. Itu trusi itu digunakan untuk tukangan. Jadi nanti itu warnanya biru. Nah, kalau diuapkan warnanya menjadi putih. Jadi senyawa CuSO4 itu sebenarnya putih. Jadi kalau tadi saya contohkan garam dapur kan putih. Ketika mengikat uap air menjadi bening. Nah, sekarang kalau CuSO4 itu putih, ketika mengikat uap air warnanya menjadi biru. 108. Jadi kalau kita gambarkan ini trusi yang mengikat uap air ini setelah dipanaskan, jadi tinggal berwarna putih. Jadi CuSO4 5H2O akan turun jadi CuSO4 plus 5H2O. Jadi misalnya saja sebanyak 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat, jadi yang saya sebut dengan trusi tadi CuSO4, dipanaskan sampai
semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan sulfat terbentuk adalah 3,2, tentukan rumus hidrat tersebut. Ya, ini sebetulnya ini mestinya masih X begitu ya. Jadi ketemu nanti akhirnya ketemu. Jadi intinya kita tetap menghitung berapa masanya. Jadi massa dari CuSO4 titik H2O, maksudnya titik X H2O, maksudnya belum 2 ya, belum 5 ya, mohon maaf. Ini 5 gram. Kemudian setelah dipanaskan menjadi 3,2, berarti airnya kan 1,8. Berarti mol dari CuSO4 3,2 dibagi 159,5, ini MR-nya, sama dengan 0,02. Mol H2O-nya 1,8 dibagi 18 sama dengan 0,1. Sekarang kuncinya ini harus menjadi 1. Berarti 0,02 dibagi 0,02, 0,1 juga dibagi 0,02. Berarti kan sama saja dengan 10 bagi 2. Maka ketemu bahwa H2O-nya adalah 5. Maka rumusnya CuSO4 titik 5 H2O. Contoh ketiga. Kristal Na2SO4 titik X H2O seberat 19, gram dipanaskan sehingga diperoleh uap air 5,4 gram. Ini yang diketahui justru uap airnya. Bagaimana rumus kristalnya? Sama saja. Jadi secara total masanya 19,6. Airnya 5,4. Massa Na2SO4-nya berarti kan 19,6 dibagi 5,4. Yang ini 5,4 bagi 18 ketemu 0,3. Ini 14,2 gram dibagi dengan MR dari Na2SO4 yaitu 142 ketemu 0,1 mol. Maka dengan menggunakan perbandingan koefisien, jadi koefisien sama aja. Ini saya menggunakan rumus lain ya, caranya sama saja. Ini kan X sama dengan begitu, sama saja dengan tadi N sama dengan tadi. Ingat ya, mol dari air dibagi dengan mol dari garam. Ini 0,3 dibagi 0,1, berarti X-nya ketemu 3. Maka rumus dari senyawa tersebut adalah Na2SO4 titik 3H2O. Contoh yang terakhir, jadi kristal CuSO4, saya mengambil CuSO4 lagi, ini ditunjukkan dengan mengandung 36% air. Jadi menggunakan persen, sama aja ya. Tentukan rumus kristal tersebut. Jadi kalau ini 64%, maka H2O-nya berapa? Ya 100 dikurangi 64, berarti 36%. MR dari CuSO4 ini sedikit pembulatan 160, H2O-nya 18, maka perbandingan molnya cukup kita hitung saja. 64 bagi 160 dibanding dengan 36 bagi 18, maka kita akan mendapatkan 0,4 banding 2. Nah, kuncinya tadi sekali lagi 0,4 ini, angka di sini, angka dari garamnya, kristalnya, CuSO4 ini harus angka 1. Bagaimana agar menjadi 1? Maka ya 0,4 dibagi 0,4. Jadi 0,4 dibagi 0,4 dan 2 dibagi 0,4. Atau kalau 0,4 dikali berapa supaya menjadi 1, ini dikalikan 2,5. Maka kita dapatkan angka 1 dan ini 5. Maka rumus yang kita dapatkan adalah 5H2. CuSO4 titik 5H2. Baik, saya rasa ini silakan nanti Anda banyak berlatih dan nanti selain juga akan saya sampaikan latihan. Dan saya ingatkan ini adalah materi terakhir di kelas 10 ya. Jadi semester genap di materi terakhir bab perhitungan kimia stoikiometri di kelas 10. Dan insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita tinggal penilaian. Dan saya harapkan Anda juga mempersiapkan dengan baik. Dan juga kita sedang penilaian akhir tahun. Dan saya rasa dari saya sampaikan terima kasih. Tidak hanya hari ini, tapi segala atensi kerjasama kita selama 1 semester ini untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan saya. Semoga Anda bisa menerima, kita pun merasakan kondisi yang sama. Kita merasakan kesulitan, tetapi kita berupaya bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini untuk menjadi suatu hal yang bermanfaat. Kita mendapatkan suatu kemudahan-kemudahan dan kemanfaatan-kemanfaatan bagi kita, bagi masa depan kita bersama. Dan saya pun mohon maaf mungkin dalam pelayanan saya kurang memuaskan. Dan saya memang banyak ya memberikan banyak materi, banyak rekaman, mungkin banyak menyedot kuota dan juga banyak penugasan-penugasan. Tapi insya Allah saya berusaha meminimalisir
penyedotan kuota Anda, makanya saya tidak minta Anda untuk mengambil di YouTube, tapi saya buat video sendiri secara sederhana sehingga yang saya share rata-rata antara sekitar 50 sampai 60 mega gitu. Jadi tidak begitu memberatkan. Dan mungkin nanti selain ini pun juga ada beban-beban, nanti kalau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, ada kendala-kendala segera kita diskusikan. Serasa itu pertemuan kita pada kali ini, dan saya sampaikan kita bersama-sama tetap menjalankan ibadah puasa dan semoga kita bisa bertemu dengan hari raya mendatang untuk menjadi insan yang suci. Semoga pertemuan pada kali ini bisa bermanfaat. Saya pun mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Marilah kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.